Lanjut. Nah, ini untuk tahun 2026 seharusnya di bulan April itu capaian kita sudah di atas 28%. Karena imunisasi ini kan diukurnya per bulan. Jadwal imunisasi itu sekali sebulan di Posyandu. Jadi cakupannya kami hitung per bulan. Jadi 12 jadi cakupan 1 tahun kita bagi 12 dan itulah cakupan per bulan yang kita ikuti. Seharusnya sudah di atas 28,3%. Tetapi pada kenyataannya hanya 1 provinsi yang bisa mencapai target, DKI Jakarta. Yang lain belum, termasuk Jawa Barat juga belum mencapai target per April. Itu untuk bayi. Untuk balita juga seperti itu, Bapak dan Ibu. Hanya 1 provinsi yang mencapai target, yang lainnya juga belum. Indonesia termasuk juga belum nasional. Lanjut. Nah, ini angka sirodos kita. Tadi sudah disampaikan Pak Kabid bahwa sirodos ini artinya dosis 0. Artinya anak-anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi. Secara operasional program kita mengukurnya dari anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi DPT HB/HIV atau pentavalen dosis pertama. Karena imunisasi ini yang memang lebih teratur gitu ya, ketersediaan vaksinnya cukup gitu, sehingga ini yang kemudian secara global WHO menetapkan untuk mengukur sirodos ini kita memakai pentavalen dosis 1 atau DPT HB/HIV dosis 1. Ketika anak 1 tahun belum mendapatkan DPT HB/HIV-nya dosis pertamanya, itu kita masukkan ke dalam kategori sebagai sirodos. Nah, ini angkanya seperti ini. Kita nomor 6 terbanyak di dunia. Ini data dari WHO per yang terakhir gitu ya. Kemudian kalau kita lihat data 2023, 2024, 2025 itu kalau kita akumulasikan sekarang ada sekitar 2,3 juta. Angka ini bisa berkurang kalau kemudian kita lakukan imunisasi kejar. Nanti kita lihat apa itu imunisasi kejar. Lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu imunisasi kejarnya. Jadi tadi karena yang kita sebut sirodos itu adalah anak yang belum pernah mendapat anak 1 tahun tapi belum pernah mendapatkan DPT HB/HIV dosis 1. Ini yang sudah kita kejar di tahun 2025. Jadi memang masih sedikit gitu ya. Kalau tadi kan angkanya banyak gitu ya, ratusan ribu. Ini yang bisa kita kejar baru di angka puluhan ribu. Gitu. Jadi PR-nya masih banyak Bapak dan Ibu. Oleh karena itu butuh bantuan apa sih nanti masalahnya, nanti kita lihat. Jawa Barat ini angkanya, karena kita lihat di Jawa Barat, maka kami highlight angka Jawa Barat juga cukup banyak. Karena ini adalah angka absolut, tentu kalau kita persentase, kalau angka tadi kan di atas 90% itu bayinya, cakupan bayinya, imunisasi welcome-nya. Tetapi karena absolut, sasaran Jawa Barat ini banyak. Berapa ya kohortnya ya Pak Yus? Ada berapa ratus ribu gitu ya. Nah, 5% saja anak tidak mendapatkan pentavalen itu sudah banyak angka absolutnya. Jadi memang cukup banyak kalau di Jawa Barat dibandingkan provinsi lain. Lanjut. Nah, untuk sedikit melihat program imunisasi di Indonesia, lanjut. Jadi Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang imunisasi, tentu kita bicara tentang pencegahan dan pengendalian penyakit-penyakit yang dapat dicegah dari imunisasi. Ada indikator-indikator yang harus kita capai melalui program imunisasi. Nah, ini target global untuk PD3I, penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ada target global untuk polio, eradikasi polio di tahun 2029. Artinya tidak ada lagi kasus polio di dunia ini, gitu ya. Kemudian eliminasi campak rubella di tahun 2030, eliminasi tetanus neonatal sudah dicapai. Indonesia juga sebenarnya sudah mencapai eliminasi tetanus neonatal, dan sekarang tugas kita adalah mempertahankan agar status eliminasi ini tetap bisa kita pegang. Kemudian ada target nasional, ada pengendalian difteri dan kemudian pengendalian pertusis. Bagaimana agar bisa mencapai target ini, Bapak Ibu, teman-teman semua? Tentu cakupan imunisasi itu harus tinggi dan merata dan berkualitas, gitu ya. Kalau hanya tinggi tingkat nasional, kalau kita bilang Indonesia
bisa mencapai 95%, tetapi kemudian misalnya nih ya, Kota Bandung rendah dan misalnya ada kecamatan ataupun desa di Kota Bandung yang sangat rendah, maka itu menjadi lokus minoris gitu ya, daerah yang rentan untuk terjadinya penularan penyakit di situ. Ketika ada penyebaran penyakit di situ, itu bisa terjadi KLB di situ. Jadi memang sangat susah untuk bisa mencapai tadi ini, karena kita harus menjaga cakupan imunisasi tinggi dan merata di semua tempat. Kadang-kadang sudah tinggi di satu tempat seperti Jawa Timur atau Jawa Tengah gitu ya, kalau teman-teman ada yang mengikuti Jawa Timur, kalau kita lihat cakupannya tinggi, tetapi kemudian berarti banyak kasus. Sekarang cakupan di Madura itu rendah. Kemudian ini